Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hamzah Yudatama, NIM B100 180 201, Ekonometrika kelas K. Akan menjelaskan pengolahan SPSS uji asumsi klasik. Pengolahan uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multi kolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji T parsial, regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi, dan uji F parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikan. Yang pertama, saya akan menampilkan pengolahan SPSS-nya. Masuk variabel new untuk membuat variabel Y dengan label mobil baru terjual dengan desimal 0. Variabel X1 dengan label mobil baru dengan desimal 1. Variabel X2 dengan label indeks harga konsumen dengan desimal 1. Variabel X3 dengan label personal disposable income dengan desimal 1. Variabel X4 dengan label suku bunga dengan desimal 2. Dan variabel X5 dengan label tenaga kerja dan desimal 0. Kemudian masuk ke data view dan mengcopy data yang akan diolah. Selanjutnya, pilih analyze, pilih regression, lalu pilih linear, masukkan variabel dependent, yaitu mobil baru terjual, dan masukkan variabel X1 sampai X5 ke dalam sini. Pilih statistik, checklist, deskriptif, collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson. Kemudian pilih continue. Pilih plot. Kemudian pada kolom Y masukkan spreadsheet dan pada kolom X masukkan Z-spread. Kemudian checklist histogram dan normal probability plot pada standardized residual plot. Kemudian pilih continue, pilih OK, akan muncul tampilan hasil olah data menggunakan SPSS. Hasil output yang pertama yaitu uji normalitas. Itu merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat pada kolom P dan P. Plot of regression standardized residual. Analisis dari grafik tersebut yaitu model regresi berdistribusi normal apabila data plotting yang menggambarkan data regresi tersebut mengikuti garis diagonal. Pada grafik tersebut, data plotting mengikuti garis sehingga data regresi yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal. Output yang kedua, uji multikolinearitas, yaitu uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Dapat dilihat pada tabel koefisien. Analisis uji multikolinearitas yaitu dapat dilihat pada tabel koefisien berikut, di mana kita dapat melihat pada kolom collinearity statistik terdapat kolom
tolerance, dan VIV. Dasar menentukan suatu model memiliki gejala uji multikolinearitas adalah apabila nilai VIV lebih besar atau lebih kecil dari 10. Dan apabila nilai tolerance lebih dari 0,1, hasil tabel pada variabel mobil baru X1, nilai tolerance yaitu 0,004 dan VIV-nya 236,429. Maka pada tabel X1 terdapat gejala multikolinearitas. Variabel indeks harga konsumen atau X2, nilai tolerance-nya yaitu 0,002 dan nilai VIV-nya yaitu 505,449. Maka pada variabel X2 terdapat gejala multikolinearitas. Pada variabel personal disposable income atau X3, nilai toleransinya yaitu 0,003 dan nilai VIV-nya yaitu 298,393. Maka terdapat gejala multikolinearitas pada variabel suku bunga atau X4. Nilai toleransinya yaitu 0,201 dan VIV-nya yaitu 4,981. Maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dan pada variabel tenaga kerja atau X5, nilai toleransinya yaitu 0,22 dan nilai VIV-nya yaitu 44,988. Maka terdapat gejala multikolinearitas. Output yang ketiga, uji heteroskedastisitas merupakan suatu uji asumsi yang harus dipenuhi agar model regresi yang kita gunakan tidak bias. Dapat dilihat pada scatter plot output bagian yang paling bawah. Berdasarkan scatter plot ini tidak memiliki pola yang jelas dan data plotting menyebar di bawah angka 0 pada sumbu X dan sumbu Y. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari scatter plot tersebut yaitu tidak ada gejala heteroskedastisitas. Output yang keempat, uji autokorelasi, yaitu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, T-1. Dapat dilihat pada tabel model summary. Berdasarkan pada tabel model summary, nilai Durbin-Watson-nya yaitu 1,544. Maka kita dapat mencari nilai DU dan nilai 4 min DU. Berikut cara mencari gejala autokorelasi. Nilai DU didapatkan pada tabel Durbin-Watson berdasarkan 5 variabel sebagai K dan 16 data sebagai N dengan signifikansi 5%. Didapatkan nilai DU sama dengan 2,1567 dan 4 min DU sama dengan 1,8433. Maka DU 2,1567 lebih besar dari Durbin-Watson yaitu 1,544 yang lebih kecil dari 4 min DU 1,8433. Maka didapatkan kesimpulan bahwa kasus ini memiliki gejala autokorelasi. Kemudian
Uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi dapat dilihat pada tabel koefisien. Nilai signifikan pada uji T lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel dependent X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Berdasarkan tabel koefisien diketahui bahwa mobil baru X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,458. Maka secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Variabel indeks harga konsumen atau X2 memiliki nilai signifikan sebesar 0,059. Maka secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Variabel personal disposable income atau X3 memiliki nilai signifikan sebesar 0,094. Maka secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Variabel suku bunga atau X4 memiliki nilai signifikan sebesar 0,558. Maka secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Variabel tenaga kerja atau X5 memiliki nilai signifikan sebesar 0,511. Maka secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Kemudian untuk mencari uji T, rumus T tabel sama dengan A dibagi 2 titik koma N min K min 1 sama dengan 0,05 dibagi 2 titik koma 16 min 5 min 1 sama dengan 0,025 titik koma 10 sama dengan 2,22814. Untuk nilai T hitung, X1 0,771, X2 min 2, min 2,129, X3 1,85, X4 min 0,606, X5 0,682. Dapat disimpulkan nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang terakhir, uji F parsial regresi linear berganda. Berdasarkan nilai signifikansi dapat dilihat pada tabel ANOVA. Nilai signifikansi pada uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Diketahui nilai signifikansi pada tabel ANOVA yaitu 0,006. Maka dapat diambil kesimpulan variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kemudian untuk mencari nilai F, yaitu cara mencari nilai F tabel itu dengan rumus F tabel sama dengan K titik koma N min K, dengan K yaitu 5 dan N adalah 16. F tabel sama dengan 5 titik koma 16 min 5. F tabel
sama dengan 5,11 sama dengan 3,20. Pada output ANOVA diketahui nilai F hitung sebesar 6,4, di mana F hitung lebih besar dari F tabel. 6,4 lebih besar dari 3,2. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen Y. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.